Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IPA 1 yang beranggotakan Alifah, Muhammad Harjat Mustafa, Sekar Arom Sapitri, dan Puji Lestari akan mensimulasikan tentang pencerminan pada cermin cekung dan cermin cembung. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai cermin cekung, yaitu cermin cekung memiliki 3 sifat sinar-sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinar itu datang dari sini sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan melalui cermin cekung, tapi nanti akan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi sinar datang itu melalui titik fokus dulu. Nah, lalu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Jadi ini dari sini melalui titik pusat M, lalu dipantulkan kembali melalui titik pusat tersebut. Tuh. Lalu pembagian ruang pada cermin cekung, yaitu ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3, lalu ada ruang 4. Ruang 1 ini adalah jarak dari cermin ke titik fokus, ruang 2 itu adalah dari titik fokus ke titik pusat, lalu ruang 3 itu adalah dari titik pusat sampai ke tak terhingga di depan cermin. Lalu untuk ruang 4 itu adalah ruang belakang cermin cekung. Lalu yang ketiga ini adalah sifat-sifat bayangan masing-masing benda ya. Nanti kita langsung saja buktikan di simulasinya. Tuh, lalu cermin cembung. Ini cermin cembung juga memiliki 3 sinar-sinar istimewa. Yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Jadi sinar datang itu sejajar. Jadi kan sama ini kan sejajar. Lalu dipantulkan seakan-akan itu dari titik fokus. Kalau kita tarik garisnya putus-putus. Nah, jadi gitu. Lalu yang kedua itu sinar datang dari seakan-akan itu menuju ke titik fokus, tapi sebelum sampai ke titik fokus itu sudah dipantulkan dan sinar pantulnya itu sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga itu sinar datang itu menuju ke titik pusat, tapi sebelum sampai ke titik pusat pun juga dipantulkan oleh cermin cembung. Jadi seakan-akan sinar pantulnya itu dari titik pusat. Lalu untuk pembagian ruangnya itu hampir sama seperti yang cermin cekung, tapi di sini berbeda. Kalau di ruang 4 itu kan cermin cekung itu kan di belakang cermin. Kalau ruang 4 di sini cermin cembung itu di depan cermin. Dan yang di belakang cermin itu ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Ruang 1 itu antara cermin dan titik fokus, ruang 2 itu antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan, dan ruang 3 itu adalah titik pusat kelengkungan sampai ke tak terhingga belakang cermin. Sedangkan ruang 4 itu adalah ruang di depan cermin. Untuk sifat-sifatnya ini juga nanti kita buktikan saja di simulasi. Jadi kita langsung saja ke simulasinya. Kita langsung saja ke simulasinya, yaitu kita ketikkan physicsclassroom.com ini. Nah, kita pilih yang pertama. Lalu kita cari yang physics simulation. Nah, ini. Lalu kita cari reflection and mirror. Nah ini, reflection and mirror interaktif. Lalu kita cari yang optic bench mirror. Nah ini ya, optic bench mirror. Lalu kita pergi ke launch interaktif. Nah ini ada tempat simulasinya. Nah di sini itu ada lensa, ada cermin, tapi kita akan menggunakan cermin dulu ya.
Nah, gitu. Nah, ini tuh kalau ini berarti artinya ini adalah lensa cekung ya. Nah, kita buka dulu tadi sifat-sifatnya lensa cekung. Mohon maaf, maksud saya cermin cekung. Nah, bila benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Kita coba buktikan. Ini adalah benda di ruang 1. Ternyata benar ya, bayangannya itu ada di ruang 4. Lalu kita lihat lagi apa? Bersifat maya karena di belakang cermin, lalu bayangan diperbesar dan bayangan tegak. Nah, di ruang 4, bayangan bersifat maya karena di belakang cermin dan diperbesar tegak. Nah, jadi ini terbukti ya. Lalu kita membuktikan lagi yang kedua. Bila benda di ruang 2, maka harusnya bayangan di ruang 3 ya. Kita coba di ruang 2. Oke, dan itu terbukti juga kalau bayangan itu di ruang 3. Lalu bersifat nyata, diperbesar, dan berbalik. Oke, di ruang 3, nyata, perbesar, dan terbalik. Nyata karena berada di depan cermin. Terus ini juga diperbesar ya, karena ini besar bayangan lebih besar daripada besar benda. Gitu. Lalu kita buktikan lagi, bila benda di ruang 3, maka bayangan harusnya di ruang 2. Kita coba. Oke, di ruang 2, lalu bayangan bersifat nyata, diperkecil dan terbalik. Bayangan bersifat nyata, perkecil dan terbalik. Oke, sekarang jadi sudah terbukti ya bila teori dengan simulasi yang kita lakukan itu sesuai. Lalu kita ke cermin cembung. Karena cermin cembung berarti ini benda harus di sini. Tuh. Oke, kita lihat sifat-sifatnya bayangan cermin cembung. Nah, kita yang nomor pertama dulu. Jika benda lebih kecil daripada panjang fokus, kita letakkan dulu. Jadi ini kan panjang fokus kan ibaratnya kan 2 kotak. Kita taruh aja benda itu di 1 kotak. Sini. Karena jarak benda itu lebih kecil dari jarak fokus. Maka bayangan akan bersifat maya karena berada di belakang cermin cembung. Tegak. Dan apabila jauh dari cermin cembung, ukuran akan semakin kecil dan bayangan akan semakin menjauh. Kita coba. Oke, jadi ini terbukti ya. Jadi bayangannya itu tegak, maya, dan diperkecil. Apabila benda semakin tarik ke sini, maka bayangan pun akan semakin menjauh dan semakin kecil pula. Gitu. Lalu yang kedua, jika jarak benda setara dengan panjang titik fokus cermin cembung. Jadi S-nya itu sama dengan F. Kita coba karena F-nya ini 2 kotak. Kita taruh benda di sini. Maka bersifat maya karena bayangan terletak di belakang cermin. Oke, maya ya. Terletak di belakang cermin. Tegak diperkecil. Ya, ukurannya bayangan setengah dari ukuran benda. Kita coba lihat. Jadi bendanya itu anggap saja ini 1 kotak dan bayangannya itu setengah ya. Oke, jadi sesuai. Lalu dan jarak bayangan lebih kecil ketimbang jarak benda. Jarak bayangan setengah dari jarak benda. Jarak benda itu 2 kotak dan ini jarak bayangan 1 kotak. Jadi setengahnya ya. Oke, jadi sesuai. Selanjutnya kita buktikan yaitu jika jarak benda lebih besar ketimbang panjang fokus dan lebih kecil ketimbang jari-jari, jadi posisi bendanya itu di antara fokus dan jari-jari, maka bersifat maya. Coba kita letakkan dulu bendanya. Karena ini kan benda di antara pusat kelengkungan dan frekuensi itu kan kita ambil 3 kotak aja ya. 1, 2, 3 kita taruh sini berarti.
itu, maka bersifat maya, bayangan terletak di belakang, tegak diperkecil, lalu semakin bendanya ditarik ke depan, maka bayanganku akan kecil. Oke, jadi terbukti ya. Bayangannya akan kecil, tegak, maya, dan di belakang cermin. Oke, lalu sifat yang selanjutnya yaitu jika jarak benda setara dengan jari-jari kelengkungan cermin cembung. Jarak benda setara berarti di jarak 4. Maka apa yang akan terjadi? Maka bayangan bersifat maya karena bayangan terletak di belakang cermin cembung. Tegak diperkecil. Oke, ukuran bayangan sepertiga dari ukuran benda dan jarak bayangan lebih kecil ketimbang jarak benda atau jarak bayangan sepertiga dari jarak benda. Kita coba lihat. Oke, dan ternyata benar ya. Jadi ukurannya itu sepertiga dari ukuran benda dan begitupun dengan jaraknya. Ini kan jadi sepertiga. Terus ini sepertiga, ini sepertiga. Jadi terbukti ya. Oke, terus sifat yang terakhir yaitu jika jarak benda lebih besar ketimbang jari-jari kelengkungan cermin cembung, berarti kita bisa aja sih. Gitu. Maka akan bersifat maya karena bayangan terletak di belakang cermin, tegak diperkecil, dan bayangan lebih kecil ketimbang ukuran benda. Jarak bayangan lebih kecil ketimbang jarak benda, bayangan lebih dekat dengan cermin, sedangkan benda lebih jauh dengan cermin. Oke, dan ternyata benar ya, bayangan itu semakin kecil dari benda, tapi jarak bayangan itu lebih dekat dari cermin daripada jarak benda ke cermin gitu. Dan ukurannya pun juga semakin kecil gitu. Jadi untuk sifat-sifatnya ini terbukti ya bahwa sifat-sifat teori dan simulasinya itu terbukti benar gitu. Jadi sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.